maka berarti ia telah bermaksiat pula kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba'u wal ihtida'u bisunnatih. Berittiba dan mencontoh serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Berittiba dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menyalahi sunnah-sunnahnya dapat meminggirkan kita kepada jalan yang salah dan mendamparkan kita pada kesesatan dan di persimpangan jalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berittiba dan beriktida pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan alamat kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ikutilah ia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berarti seberapa besar nilai ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula kadar cinta kita kepada Allah. Maka jika tidak ada nilai ittiba dalam kehidupan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cinta kita kepada Allah hanya cinta palsu belaka. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mendakwakan, mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang disebut dengan ayatul mahabbah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika sekiranya kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekadar kata-kata manis di bibir saja. Akan tetapi mestinya kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam tindak tanduknya, ucapan dan perbuatannya, serta tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan tetap waspada agar tidak terjatuh kepada maksiat kepadanya. Kebencian seseorang atau kebencian kita terhadap sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melemparkan kita dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman rohiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Maka sering kita melihat dalam alam nyata
Ada sebagian orang yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghinanya, mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah. Salah satu contohnya adalah al-lihyah, yaitu menghidupkan jenggot. Ketika melihat ada orang yang berjenggot tebal, berjenggot lebat, maka tidak sedikit dari mereka yang mengatakan, apakah perbedaannya antara dia dengan kambing dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Faman rohiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka berarti ia bukan termasuk golonganku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah mahabbatuhu as-sadiqah bil qalbi wal qalib. Mencintainya dengan ketulusan hati dan pengamalan pribadi. Kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita, harta-harta kita, atau bahkan seluruh manusia pun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari setiap sesuatu illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Maka setelah mendengar ungkapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, hingga engkau atau hingga aku lebih engkau cintai hatta dari dirimu sendiri. Barulah setelah itu Umar radhiyallahu an berkata lagi, "Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, hatta min nafsi, hatta bagi diriku sendiri, engkau lebih aku cintai. Barulah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru ya Umar, keimananmu menjadi sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan beliau. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Matas sa'ah?" Kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kembali bertanya atau balik bertanya, "Ma a'datta laha?" Engkau bertanya tentang kapan hari kiamat, apa yang kau telah siapkan